Masuknya bangsa-bangsa Barat ke Asia Tenggara. Masuknya bangsa Barat ke Asia Tenggara disebabkan sejak jatuhnya pusat perdagangan Eropa di Konstantinopel pada tahun 1453 ke penguasaan, serta mendorong pelaut-pelaut Eropa untuk mencari jalan baru ke dunia timur India dan kepulauan rempah-rempah Nusantara. Materi selanjutnya yaitu masuknya bangsa Barat ke Indonesia, Malaysia, Filipina, Myanmar, Singapura, Brunei, dan Thailand. Yang pertama, masuknya bangsa Barat ke Indonesia. Masuknya bangsa Barat ke Indonesia pertama kali ditandai dengan kedatangan bangsa Portugis pada abad ke-16 Masehi. Kemudian diteruskan dengan kedatangan bangsa Belanda yang merupakan negara paling lama menjajah Indonesia, menyusul Inggris yang juga pernah menjajah Indonesia. Oke, yang kedua yaitu masuknya bangsa Barat ke Malaka atau Malaysia. Kekayaan yang dimiliki Malaka menarik perhatian Portugis. Pada tahun 1511, Portugis mengirim sebuah ekspansi yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque untuk merebut kekayaan tersebut. Portugis adalah bangsa pertama yang menyambangi Malaka untuk melakukan ekspansi. Para pelindung Malaka, bahkan Sultan dan putranya, turut menghadang Portugis agar tidak bisa langkah lebih jauh ke dalam Malaka. Tetapi mayoritas pribumi tidak peduli, bahkan ada yang berpihak pada Portugis. Yang ketiga, masuknya bangsa Barat ke Filipina. Kedatangan Spanyol di Filipina tidak sepenuhnya bersifat komersial. Pada awalnya, bangsa Spanyol memandang Filipina sebagai batu loncatan untuk mengeruk kekayaan Hindia Timur atau kepulauan rempah-rempah atau Maluku. Nah, tetapi setelah Portugis dan Belanda menutup kemungkinan, Spanyol tetap mempertahankan keberadaan mereka di Kepulauan Filipina. Kedatangan pertama Spanyol di Filipina dipimpin oleh seorang navigator dan penjelajah berkebangsaan Portugis, yaitu yang bernama Ferdinand Magellan, yang membawa kapal Spanyol pertama ke Filipina ketika ia mendarat di Cebu pada Maret 1521. Nah, yang keempat, masuknya bangsa Barat ke Myanmar. Pada awalnya, terbentuk atas konstruksi bangsa Burma di era Golden Age Pagan abad ke-11. Nah, Raja Anawarta berhasil mempersatukan Burma di bawah satu monarki dan didasari oleh kepercayaan Buddhisme. Namun, sering berjalannya Burma terbagi ke dalam beberapa negara-negara berdaulat dan terdapat beberapa monarki yang berusaha untuk merebut kekuasaan absolut. Selanjutnya, yang kelima, masuknya bangsa Barat ke Singapura. Wilayah Singapura yang dikunjungi Sir Thomas Stamford Raffles atau Belanda saat pertama kali datang ke Singapura pada 19 Februari 1819 bukanlah tempat yang menarik bagi kebanyakan orang, karena tempat tersebut hanyalah merupakan hamparan rawa bakau yang datar dan dihuni oleh beberapa kipsi laut, sekitar 120 nelayan Melayu, dan 30 petani gambar Tiongkok. Namun Raffles yang ambisius justru melihat Singapura sebagai wilayah pos perdagangan yang dapat menyaingi wilayah kolonialisasi dan pengaruh Belanda saat mendominasi wilayah di sekitarnya, termasuk Indonesia. Yang keenam yaitu masuknya bangsa Barat ke Vietnam. Nah, jadi sebelum terbentuk menjadi sebuah negara yang dijajah oleh Prancis, Vietnam ini tuh awalnya memang sudah terlebih dahulu dijajah oleh Cina. Nah, jadi pengaruh Cina ini tuh cukup kuat di Vietnam, baik dari aspek ekonomi, sosial maupun kebudayaan. Pada awal abad ke-19, Prancis ini mulai memberi pengaruh terhadap kerajaan Vietnam dengan cara ia mengirimkan para misionaris untuk menyebarkan agama Kristen di Indochina. Nah, khususnya itu di Vietnam.
serta banyak sekali warga Prancis datang untuk melakukan sistem perdagangan. Yang selanjutnya yaitu pola imperialisme di Asia Tenggara. Nah, yang pertama itu Portugis. Dari Malaka, Portugis itu mengirimkan dutanya ke Myanmar dan Siam. Nah, kemudian dari Myanmar juga mengirimkan angkatan bersenjata ke Maluku di bawah Antonio de Abreu pada tahun 1512. Sebenarnya Portugis itu telah mendapatkan hubungan dagang yang menguntungkan dengan Ternate, Tidore, dan Halmahera. Nah, mereka itu melaksanakan politik monopoli perdagangan sehingga timbul perlawanan dari penguasa setempat. Yang kedua yaitu bangsa Spanyol. Nah, ketika orang Portugis dan Spanyol itu bertemu di Maluku, timbul perselisihan antara keduanya. Nah, Spanyol dan Portugis ini tuh saling menuduh. Dia menuduh bahwa lawannya ini melanggar isi perjanjian Tordesillas pada tahun 1494. Perselisihan inilah yang kemudian dapat diakhiri dengan ditandatangani Perjanjian Saragossa yaitu pada tahun 1529. Nah, yang menentukan batas timur antara wilayah kekuasaan Portugis dan Spanyol yaitu garis meridian yang melalui Kepulauan Jailolo. Yang ketiga yaitu Perancis. Nah, bersamaan dengan tertanamnya pengaruh Belanda di Kepulauan Nusantara, saudagar Perancis itu tuh mencoba membuka perdagangan dengan Asia Tenggara. Pada tahun 1601, sebuah ekspedisi mendarat di Banten. Nah, pada tahun 1603, maskapai dagang Hindia Timur ini didirikan di Paris. Nah, jadi bangsa Belanda ini berhasil menahan masuknya Portugis dan Inggris. 4. Inggris. Pada tahun 1619, Inggris mengadakan perjanjian perdamaian dengan Belanda yang menentukan bahwa Inggris mendapatkan kebebasan perdagangan. Tetapi, bangsa Belanda di Asia Tenggara tidak menghormati perjanjian itu. Pada tahun 1621, mereka mengusir Inggris dari Banda. Pada tahun 1622, Inggris harus meninggalkan Patani dan Ayutthaya. Pada tahun 1623, Belanda menuduh bahwa Inggris di Ambon berkomplot untuk menentang Belanda, lalu melakukan penyiksaan yang menimbulkan pembunuhan. Reaksi penguasa tradisional terhadap bangsa Barat di Asia Tenggara. 1. Penguasa pribumi. Para penguasa pribumi memberikan reaksi yang beragam terhadap bangsa Barat. Sikap para penguasa pribumi terhadap bangsa Barat dapat dikategorikan pada dua sikap, yaitu pertama memusuhi dan kedua menjalin kerjasama. Sikap bermusuhan dilakukan terhadap Portugis disebabkan oleh perebutan terhadap daerah kekuasaan kerajaan pribumi, persaingan dagang, dan masalah agama. 2. Kesultanan Malaka. Kemunduran Malaka bersamaan dengan masa penjajahan samudra oleh bangsa-bangsa Eropa. Ketika Portugis sudah sampai di India, mereka melihat Malaka sebagai aset perdagangan yang menguntungkan. Namun, sebaliknya, pedagang-pedagang Islam merasa terancam sehingga membentuk persekutuan untuk menjaga perairan Samudra Hindia dan Afrika sampai timur jauh.